Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa. Ini motor Honda Beat yang tadi typing di TikTok mungkin. Ini sudah dicek sama anak-anak dan masalahnya apa saja sudah dicek. Nah, kali ini saya coba jelasin lagi lewat video. Ini kita pakai alat kayak gini. Seperti ini. Untuk ngebaca permasalahannya apa. Jadi motornya mogok-mogok, kalau gasnya ditarik kenceng malah mati. Oke ya teman-teman. Permasalahannya ada kode mil muncul di speedo. Terus kalau gasnya ditambah malah mati motornya. Ini kelihatannya motor belum lama ini habis penanganan ya. Kita pasang dulu scan-nya. Seperti ini ya Bang ya. Aku alatnya udah pada rusak ini. Siap ya Bang ya. Jadi di sini kelihatan blok buringnya baru, belum lama ini kelihatan masih glowing. Itu blok buringnya, tapi nggak tahu nih. Nah, ini belum dibongkar. Bagian magnet udah. Nah, sip teman-teman. Nah, di sini cara mengetahuinya seperti ini. Itu ada scan, gini ada alat ya buat baca. Kemudian teman-teman kita masuk ke pengecekan di sini, diagnosa, enter, masuknya ke Honda, enter. Kemudian kita cari negaranya Indonesia, motornya jenisnya di sini ada banyak macam. Nah, kita ke beat, kontaknya dinyalain. Nah, di sini akan ada pembacaan ECU informasi. Kemudian kita ke data sistem, ya. Kemudian kita ke pembaca kode kerusakan. Klik di sini kode kerusakan di sini. Sejarah kerusakan ada tampilan di DTCS itu kode mil, kita klik. Sensor CKP pulser bermasalah. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke sini sejarah kerusakan. Nah, sejarah kerusakannya apa aja? Di sini sensor CKP terdata, sensor CKP terdata. Jadi dua data di sini numpuk jadi satu. Nah, kemudian kita ke data sistem FI. Karena kalau ada kerusakan lain kadang nggak kebaca di kode, maka masuknya ke data sistem. Nah, di data sistem kita masuk di sini. Di sini ada bukaan gas. Bukaan gas. Nah, ini kalau gasnya diputar, ini akan naik tegangannya. Nah, untuk mengetahui ini kalau kamu punya motor Beat, kalau gasnya nggak pol nggak masalah, tapi giliran gasnya pol malah ngedon. Jadi gasnya nggak mau pol, kalau pol ngedon. Ini kan ada masalah kayak gitu. Nah, kita ke sini, kita putar gasnya. Perhatikan di sini bukaan gas 0 derajat, terus bukaan gas ini untuk tegangannya. Ini derajat, ini tegangan. Kalau derajatnya naik berarti gas diputar ya. Ingat, gasnya diputar. Perhatikan. Kita gas, putar. Nah, putar naik lagi 3700 di tegangan, di derajatnya 60-an. Naik lagi. Nah, ngedon dia. Tuh. 376 naik lagi 38, naik lagi sekian 4037, naik lagi anjlok. Nah, ini TPS ngedon, Bos. Jadi kalau kalian ngegasnya di angka 4000-an itu masih bisa jalan, tapi ketika di pol, gasnya di pol, klek, dia malah ngedon. Nah, itu masalahnya ada di apa? TPS. Masalah ada di TPS. TPS-nya bermasalah. Nah, karena ini CKP lagi dicek, magnet udah dicopot, kita nggak bisa cek untuk masalah kebocoran klep. Nah, di sini ada alat pembaca mode ketinggian dan lain sebagainya, itu harus hidup mesinnya, karena ini lagi dicopot nggak bisa hidup.
Nah, di sini untuk attitude ada di angka sekian, ini berubah-ubah. AFR sama full trim itu juga berubah-ubah. Kalau AFR dan full trimnya ini tidak bisa blend, tidak bisa bergerak dan sebagainya, ada kemungkinan macet sistem sensornya atau ada kebocoran pada bagian klep. Tapi kalau bocor ini akan berubah sangat ekstrim, bisa langsung ke zona merah, dalam arti angkanya berubah pada angka hitam menjadi angka merah. Maka ada kemungkinan klepnya bocor atau suplai udara pada sensor ataupun pada TB-nya bermasalah juga di situ, Bang. Nah, di sini karena ini sedang dicopot ya. Jadi sudah dicopot, ini udah dipastikan kalau CKP-nya bermasalah di sini. CKP-nya bermasalah. Ini yang disebut CKP itu nih, Bang. Nah, ini CKP. CKP-nya bermasalah. Jadi ibarat ini pulsernya ya, pulsernya trouble gitu kalau motor konvensional. Kalau ini bermasalah, itu juga motor bisa mati-mati. Panas mati bisa jadi di sini. Tapi kalau motor ini pasti. Kalau motor ini pasti CKP-nya, karena kita ada alat untuk ngebaca masalahnya. Di alat pembacanya itu bisa dipastikan bahwa CKP-nya bermasalah gitu. Bahkan datanya banyak CKP udah fix CKP-nya rusak. Maka gimana caranya? Nah, ini elektronik ya, Bang ya. Ini barang elektronik. Kami tidak tahu cara memperbaiki barang seperti ini bagaimana. Jadi caranya apa? Ganti beli. Itu kayak gitu. Kalau kamu punya cara memperbaiki CKP ya silahkan aja. Itu suatu kelebihan bagi kamu. Kalau saya di sini nggak bisa. Jadi saya nggak memaksakan diri untuk memperbaikinya karena nggak bisa diperbaiki. Wong saya tidak punya ilmunya. Jadi caranya gimana? Ya ganti, beres. Nah, ini lagi dibelikan, lagi dibelanjakan untuk alat CKP-nya. Nah, kemudian kita ke TPS ya. Nah, TPS itu di sini posisinya. Nah, kita lihat di sini ada TB, ada throttle body. Nah, mau ganti itu boleh diganti di sini aja, tapi karena ini mau sekalian diservis, jadi sekalian aja kita bongkar TB-nya. Nah, di sini cara nyopotnya ini buat teman-teman pemula, cara nyopotnya ini dipencet aja di sini, klek gini. Ini ada pada sentilnya, dipencet, tarik. Hati-hati kalau masih agak keras jangan dipaksa. Kalau susah macet biasanya. Oh, anjrit, nggak pernah dibongkar ini. Agak susah ini, Bang. Sorry, Bang. Jacknya ini susah nih. Emang nggak pernah diservis. Nah, bisa ding, bisa. Nih ya. Bagian injektor ini dicek di sini. Nah, kalau mau ngelepas yang ini dorong nih. Kait yang ini didorong, dorong, tekan, klek, lalu tarik keluar kayak gini. Nah, ada yang versi dicungkit ada. Ini yang versi dorong aja. Hati-hati patah. Narik ini patah bisa, hati-hati. Nah, kita lepas baut pengait kabel injektornya nih. Nah, ntar kamu bisa bengkel sendiri, nggak usah ke bengkel, ngirit. Iya, kalau bisa perbaiki sendiri kan perbaiki sendiri, Bang. Nah, ini sama ya, tekan aja di sini. Nah, di sini tuh ada pentil ini ditekan. Ini ditekan, tarik gitu. Sama nih di sini juga tekan. Lalu agak atos, anjrit. Sebentar. Nah, kalau keras agak ada upaya dikit, Bang. Nah, terus apa lagi nih bagian sini nih. Ini dicopot nih. Udah kayak gini. Kalau mau dicopot, copot aja nggak apa-apa, tapi disimpan ya. Jangan nggak disimpan, ntar hilang bautnya. Nah, di sini nih sediain kunci 12 ya. Tarik kayak gini ya, Bang ya. Ditarik pelan-pelan ya, Bang ya. Nah, ini diputar. Kendorin dulu biar bisa copot. Putar dikit lalu lepaskan. Gas. Nah, kalau udah kendor kayak gini, pakai tangan aja, Bos. Ah, di sini nih, Bang. Aku mau kasih tunjuk nih. Guys, ini salah mur ya. Ini murnya hilang ini pasti kasusnya nih. Tuh. Harusnya begini. Harusnya pakai mur yang ada topinya. Ini nggak ada topinya, ini bisa bikin rusak. Oke, udah kayak gitu. Pastikan semua yang nyangkut-nyangkut udah kelepas. Ini tinggal ditarik aja begini, Bang. Digoyang-goyang dikit ya. Nah, kayak gini keras, Bang, susah. Misalnya ini karetnya udah kaku nih. Ya, ini filternya udah nggak lentur. Ini kalau dipaksa pecah dia. Nih, kaku regek ini kayak robot. Caranya, ini box filternya tarik mundur. Kalau keras jangan dipaksa, Bang. Nah, caranya lepas boxnya, bautnya ada di samping sana.
Kalau karetnya masih lentur biasanya diangkat aja beres. Ini karetnya nggak lentur, kaku dia. Nah ini selang pernafasan ini. Ini namanya selang pernafasan coy. Nah tinggal diangkat kayak begini. Ini ada bekas lem. Ini ada proses pengeleman, masangnya pakai lem. Bonitnya di sini. Semoga aman, semoga baik. Oke, sudah turun nih. Ini buringnya baru ya, nggak tahu ori apa KW. Nah, ini di sini udah dilepas. Ini namanya throttle body. Throttle body itu satu kesatuan perangkaiannya. Di sini ada IACF, ada injektor, kemudian ada TPS. Nah, ini TPS fungsinya untuk ngatur kamu putar gas, dia akan ngatur ngirim sinyal, ngirim data, ngirim listrik ke informasi injektor. Jadi ketika kamu putar, injektornya nyembur. Siapa yang perintah ini? Pakai data digital. IACF ini untuk mengirim sinyal kepada ECU untuk memberikan keseimbangan antara bahan bakar dengan ini, sistem udaranya kebaca sama dia di sini. Jadi semuanya sistemnya elektrik. Nah kalau ini rusak gimana? Ganti. Dibenerin nggak bisa bang, aku nggak bisa. Terus yang di sini, ini screw idle. Jadi ini untuk mengatur kestabilannya, karena di sini koneksinya kepada sistem IACP itu sendiri, yaitu untuk mengatur berapa besar jumlah tekanan udaranya atau suplai udaranya. Nah ini di sini kadang-kadang suka kotor bang. Nah ini bahannya plastik, hati-hati ada bekasnya, hati-hati. Terus hal kecil yang kadang suka dilupakan, apa? Seal. Nah di sini tuh ada benda kecil nih. Nah tuh ada sealnya ini bang. Kalau seal ini putus kamu nggak ganti bakal bermasalah. Karena apa? Udara akan terobos dari sini. Karena ini adalah pembatas untuk udara dari bagian atas ini nggak masuk ke sana. Jadi harus dibatasi pakai seal. Terus kalau seal ini nggak ada, misalnya kamu cuci motor atau kehujanan ada air masuk sini, bisa kesedot dia masuk sini. Jadi seal kecil ini penting, jangan disepelein. Ada di sini nih sealnya nih. Karena sama-sama hitam jadi nggak kelihatan. Sip. Ini kotornya di mana? Kotornya di sini bang. Kalau dia itu mampet, kalau dia ada kotoran di sini, nanti udara akan terganggu. Taruh sini, amankan. Hati-hati keinjak pecah patah atau kedupak malah pergi jauh darimu. Sip, gas. Nah di sini untuk koinnya di sana. Nah ini buka tutupnya, jadi kayak semacam skep pada karbu konvensional. Jadi setiap kali kamu putar gas dia akan ngebuka kayak gini. Nah dia ngebuka. Nah ketika dia ngebuka itu akan membuat udara dari filter itu akan tersedot ke dalam mesin. Nah sekarang kita lihat di sini kotornya, ngudzubillahi min dzalik. Tuh nggak percaya nih kotor. Ntar aku kasih lihat nih kotornya kayak apa. Nih perhatikan. Tuh bang. Tuh bang. Tuh bang, tuh bang, tuh, ini kotor bet. Nah di sini juga harus dikontrol ya, di bagian sini nih, di bagian sini suka ada sealnya. Kalau kamu sering bongkar pasang bagian injektor, sealnya di sini bisa mengalami bocor. Jadi kalau memang tidak ada keperluan untuk melepas injektor, nggak usah dicopot-copot, karena nanti masang sealnya kamu keliru, masang sealnya kamu nggak bisa, nanti dia sobek. Kalau sobek nanti motor kamu berbet parah, motornya panas, bahan bakarnya jadi boros, tapi motornya nggak lari. Hanya gara-gara seal yang ada di sini, jebol nggak sadar waktu masang. Jadi kalau memang nggak ada keperluan nggak usah dicopot, oke? Kalau mau bongkar yang ini, kamu lepas baut yang ini sama ini, pakainya kunci T atau pakai kunci yang bagus. Nah cara nyopotnya kayak gimana? Ini bautnya kenceng. Kalau kamu pegang kayak begini, terus kamu pegang kunci kayak begini, tenaganya nggak keluar ya, tenaga nggak keluar. Nanti resiko ininya mentok. Kalau ini mentok patah, wah ganti rugi kamu. Nah kayak gini susah kan? Tenaga kita nggak dapet. Caranya begini, pakai otak kita, jangan pakai otot terus. Nah, injak ini kuncinya di sini, injak ini kuncinya, ini taruh di sini lalu pasang. Set seperti ini. Nah, dipegang baik-baik, jangan sampai throttle bodinya jatuh, resiko mengalami kerusakan. Kayak gini aja, bos. Nah, kayak gini putar. Nah, nggak terlalu besar tenaga kita, tapi lepasnya dengan sempurna tanpa merusak baut. Kayak gini, lepas. Udah, kalau udah kendor mah tinggal putar aja. Nah, kayak gini, lepas bautnya di sini. Lepas lagi. Ya, pegang kencang-kencang, jangan sampai jatuh. Taruh nih bautnya, jangan sampai lupa, ntar keliru-keliru. Udah kayak gitu, pegang kedua sisinya, lalu belah durennya, belah TB-nya, boom. Udah kelihatan tuh kotorannya, ada kayak apa, ada di mana. Kita lihat di sini, kok bisa di sini ada kotor seperti ini? Ya, ini kotor dari udara.
kotor debu, kotor apa yang terbawa ke sini melalui bagian mana? Melalui bagian sini ada lubangnya, dia terhisap ke sini, lalu masuk ke IACP, dari IACP keluar kotorannya di sini. Boom. Kok bisa kayak gitu? Ini filternya mungkin udah parah, tapi gitu dibahas nanti aja. Nah, kalau kalian mau bersihin ini pakai cleaner, mau merek apapun, lepaskan karetnya bang, ya. Karetnya dicopot nih. Nah, seperti ini. Walaupun ini karetnya udah bantat dan udah kaku, tapi ini susah juga nyari yang orinya. Jadi dipakai lagi aja, simpan baik-baik ya. Jangan sampai hilang tuh, apalagi patah. Nah, di sini kotorannya luar biasa. Kita bahas lagi tentang koinnya. Nah, di sini koinnya ya bang ya. Ketika kalian ngegas ini ngebuka bang, nah ngebuka ya, ngopen. Tujuannya apa? Agar udara masuk. Nah benda ini terkoneksi ke sini bang. Jadi kalau ini diputar, ini juga ikut berputar di dalamnya karena ada konektornya. Nah putaran itu untuk mengatur tegangan, tegangan itu untuk mengirim sinyal dan data, menginstruksikan kepada injektor untuk nilai semburannya. Jadi kalau gasnya pelan, semburannya juga pelan. Kalau gasnya kencang, semburannya juga kencang. Kok bisa kayak gitu? Keren banget. Iyalah teknologi. Nah gini, setiap kamu putar gas ngek ngek ngek, itu harus berimbang antara data atau sinyal yang dikirimkan melalui TPS ini sampai kepada ECU. ECU akan memerintah kepada si injektor untuk menyesuaikan. Karena apa? Ketika ini diputar, ini jalur anginnya akan ngebuka kan, anginnya masuk. Kalau anginnya gede, injektornya kecil, nanti motornya jadi keiritan, panas, berbet, nggak ada tenaga, loyo, bunyi ngelitik. Nah makanya ini di sini dibikin sinkron. Tapi kalau ininya bermasalah, ininya rusak, ini sudah buka, datanya ketinggalan, datanya lelet. Nah, udah kayak gitu. Nih cara bongkarnya. Di sini pakai baut bintang, baut khusus ya, pakai kunci yang bagus untuk melepaskannya. Kalau kira-kira udah mulai agak mumet, dibawa udut guys. Kalau nggak kuat dibawa ngopi. Jangan dipaksa, biar ngong tidak sakit hati. Oke, ini kuncinya seperti ini. Minim-minim lu punya lah yang kayak begini. Ini kunci kecil gampang hilang. Barangnya mahal. Kalau kamu beli kunci bintang yang murah, ntar bentar-bentar rusak, jatuhnya jadi mahal juga. Mending beli satu tapi mahal berkualitas daripada beli murah bolak-balik beli, jatuhnya mahal juga. Caranya kayak gini ya. Kalau tangan kamu kurang kuat, nggak strong, atau kamu agak lembut gitu, ini taruh aja di lantai kayak gini. Pastikan ini yang tertaruh ya, jadi aman, jangan moncongnya. Apalagi lantainya nggak pakai alas. Tahan seperti ini, taruh kuncinya di sini, lalu tekan. Nah untuk menekan agar tidak mengalami pelintir, ini taruh di sini ujungnya, lalu tahan seperti ini, putar, cekrek. Nah karena ini harus lurus, kalau dia mau gelak-maglek seperti ini nanti bautnya yang rusak. Oke, TPS-nya. Sekarang ke bagian yang ini, sama kayak gini. Kalau kamu tidak cukup kuat, tahan di lantai. Nah ini di sini, perhatikan tangan saya. Nah ini sticknya untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan. Cekrek. Nah karena bisa mbabit bang, cekrek kayak gitu. Oke, sudah. Kalau sudah kendor, diputar pakai tangan, belum bisa pakai kunci lagi. Sip. Nah, oh udah kendor kayak gini, pakai jari jemarimu yang lembut. Taruh di sini bautnya, jangan sampai ketukar, jangan sampai keliru. Karena ini berbeda. Dia sendiri-sendiri, taruh di sini. Kalau kamu masih belajaran, takutnya keliru, ketukar, nggak paham. Nanti salah pasang posisi baut, bakalan bisa masuk. Nah nih bautnya berbeda kan. Gila aja kalau kamu sampai keliru, baut beda begini bisa ketukar. Nggak mungkin harusnya, tapi bisa saja mungkin terjadi karena saking nggak taunya dan nggak ngerti. Putar-putar lagi. Oke, lepaskan, taruh lagi di sini. Hati nih, baut nih mehong bos, yang original. Nah setelah kayak gini, lepaskan sini pelan-pelan bang, pelan-pelan bang. Nah di sini ada sistem. Jadi kalau ini dapat arus, dia bisa tarik mundur. Jadi kayak cuk otomatis juga ini berfungsi. Tapi dia akan membuka dan menutup berdasarkan nilai tegangan yang disalurkan atau nilai tegangan yang didapatkan. Lalu bagaimana compactnya? Di sini ada 3 kabel, ada yang koneksi ke dia. Jadi semakin dibuka dia juga akan mengikuti untuk memberikan keseimbangan suplai udara ke dalam sini. Nah, udara yang didapat dari lubang yang ada di sini, dari lubang yang ada di sini naik ke sini diatur oleh sistem ini, karena itu lubang anginnya masuknya lewat lubang ini. Nah, ini dia kerjanya cuma maju mundur ya, kerjaannya cuma maju mundur. Nah, kayak gini. Kalau ini nggak maju mundur nggak bisa jalan motornya, atau diam. Stasioner mau digas blebek, stasioner mau digas blebek. Karena apa? Ininya nggak mau mengikuti keseimbangan dari putaran koin atau pembukaannya di sini, maka diatur oleh ini. Jadi satu masalah TPS bermasalah, semuanya bisa jadi bermasalah. Ini oke, nanti bisa dibersihin aja. Kadang-kadang di sini kotor.
Kadang-kadang di sini ada sumbatan, kadang-kadang di jalur ini juga ada kotoran. Nah, untuk melepas TPS-nya ini agak diongklek-ongklek sedikit, agak digoyang-goyang dulu. Ya, nggak usah terburu-buru, nggak usah kesusu, santai aja bos. Yang penting kerjaan beres. Biar pelan asal cepet selesai. Nah, ini kadang suka keras bos. Kalau suka keras kayak begini bagaimana caranya? Ambil alat cungkilnya. Nah, udah kayak gini, siapin obeng yang bagus. Pelan-pelan aja di sini, agak sedikit dicutil-cutil begini. Engkek. Jangan terlalu maksa juga, nggak usah pakai palu. Nah, di sini ada titik nih, bisa buat ngedorong dia, ya. Tapi jangan dipaksa satu sisi, nanti menceng pecah dia. Pelan-pelan, tik 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 tik. Nah, tinggal bagian sini bang, sebelah sini bang, nih sudah ada celahnya, udah bisa masukin obengnya. Dorong dikit, kik. Sebelah sini lagi bang, kik. Nah, oke, sebelah sini lagi bang, kik. Sebelah sini juga nih, ngek. Agak keras ini bang. Nah, ngek. Nah, di sini lagi, ngek. Pelan-pelan aja bos, ntar patah. Nah, gini bang. Nah, ini kalau udah mulai kendor, goyang-goyang dikit bang, ongkek, plong. Nah, kan copot. Kenapa kok jadi keras? Kenapa kok jadi sulit? Kenapa kok jadi atos? Karena di sini itu ada sealnya bang. Nah, ini yang kadang suka ngelok, ada karetnya. Kalau karet ini nggak dipasang, nanti kalau kena air, itu airnya bisa masuk, nanti bikin konslet ke sana. Karena ini perangkat elektronika bang, jadi kena air bisa bermasalah. Jadi hati-hati, hanya karena masalah karet. Ya, ini di sini posisinya. Nah, ini biasanya kalau nggak tahu ya, dicuci-cuci pakai bensin, karetnya melar bang. Wah, gawat itu kalau melar. Kadang-kadang disemprot pakai angin, terbang. Nggak tahu ada karetnya, pasang lagi di sini tanpa karet, celok di sini bang. Kalau nggak ada karetnya mah enteng bang, pong. Nah, yang bikin berat apa? Karetnya bang, pong. Nah, cuma kalau nggak ada karetnya kayak gini, ini di sini bisa masuk air bang. Ya, kamu hujan atau kamu nyuci motor, disemprot terus masuk ke dalam, airnya itu terjebak di sana, lama-lama mengganggu medan magnet yang ada di sana. Itu bakal mengacaukan pembacaannya. Oke, sip. Jadi penting, jangan disepelekan. Bukan soal berapa harganya, tapi fungsi dan kegunaannya. Ya kayak kamu, walaupun kamu dianggap nggak berguna, tapi kan kamu banyak fungsi dan gunanya. Udah kayak gini. Nah, seal yang ini juga penting ya bang ya. Seal yang ini nih jangan sampai kena minyak, kena bahan bakar ya. Ini suka bengkak-bengkak. Kalau bengkak nanti susah dipasang, kamu harus ganti. Nah, walaupun udah agak kaku begini, tapi ini barang ori. Itu jauh lebih bagus daripada barang baru tapi imitasi. Seperti cintamu yang gak berharga tapi asli, daripada cinta dia tapi palsu, anjay. Jos. Udah kayak gini aja udah. Ntar ini tinggal dicuci aja bos. Dicuci bersih-bersih. Bagian yang ini upayakan jangan terkena minyak berlebihan ya. Bagian yang ini jangan kena minyak berlebihan. Cucinya sedang-sedang aja ya bos ya. Nah, untuk bagian ini, misal ini kamu nggak ada keperluan, nggak ada urgensi, nggak usah dibongkar-bongkar. Karena apa? Pertahanan untuk sealnya di sini. Kalau ini dicopot ntar masukinnya agak susah. Kalau belum tahu, kalau udah tahu mah gampang aja. Lalu bagaimana sih skemanya injektor ini? Nah, di sini ya teman-teman, ini bisa dipisahkan, ini bisa dicopot terpisah. Jadi kalau beli nggak sama ininya, ada cuma bagian dalamnya doang ada. Beli seset kayak gini juga ada. Untuk membersihinnya nggak usah terlalu dipikir lah. Ini jarang bermasalah. Nah, kalau kalian yang mau irit-irit, nggak mau mehong-mehong gitu, nyucinya nggak usah pakai cairan yang mahal-mahal bos. Ya, mending buat beli vitamin. Nah, ini pakai kayak beginian aja udah beres bos. Nah, kasih siram dulu biar agak mengalami melar-melar kayak gini bos. Kasih semprot bang, nah, tuh langsung rontok bang. Langsung rontok bang, tuh. Jadi irit, nggak boros. Nah, tuh bang, bersih bang. Tuh kotorannya tuh, rontok semua bang. Tuh bang tuh. Perhatikan bang. Nah, kayak begini ya bang ya. Udah ini nggak usah boros-boros bang. Nah, udah biarin kayak gitu aja. Irit bos, satu kaleng buat 100 motor. Nah, kalau kamu punya gosok gigi yang nggak pernah dipakai, ambil aja. Kalau memang kotorannya bandel, kotorannya susah, ya.
Nanti bisa main gosok-gosok begini bang, tidak masalah. Kerja yang penting hasilnya sempurna. Kalau bisa, kalau nggak bisa paling tidak mendekatinya, biar glowing kinclong gitu bang. Udah kayak gini, terus pakai cleaner lagi bang? Enggak. Nah begini, tinggal diguyur aja bang. Tuh diguyur bang. Itu kadang udah digosok-gosok kayak gini juga nggak bersih. Tuh. Nah, nih bagian sini bang, terutama nih bagian sini nih. Kuncak. Ji mas, matur nuwun. Awet-awet motornya mas. Tuh bang tuh. Tuh. Well. Taruh di lantai aja kayak gitu. Cuci tangannya pakai ini aja nggak apa-apa. Gosok. Bung. Ini minggir sarananya. Taruh, kasih alas biar nggak kotor lagi. Taruh lagi di sini bang, minggirin ke sana. Nah tuh pengorbanannya seorang mekanik mah, sendal aja bisa jadi lantai dia. Biarlah kakiku tak beralas, yang penting garapan kita puas. Nah di sini tipsnya ngulas-ngulas kayak gini pakai kuas yang bersih ya bang ya. Maksudnya ini begini tipis-tipis bang, buat melepas kotorannya aja bang. Ya tuh kayak gini bang, tuh bang, udah kayak gitu bang. Kalau mau gerujuk ini, gerujuknya jangan dari sini kayak gini, nggak apa-apa. Kan bagian atasnya, ini bagian luar bos, emang dia terlindungi. Kasih semprot bang. Nah taruh sini bang, oke, taruh situ bang. Nah yang ini nih, yang ini nih, kuas-kuas aja pelan-pelan gini, ngebersihin kotoran tanah aja. Lagian bagian internalnya nggak bisa bersihin juga, biar tampilan luarnya bersih. Ntar dikira nggak diservis lagi. Nah tuh udah. Bagian dalamnya udah bang, cuma kayak gitu aja, sip. Nah tangan lu mesti bersih. Nah pasang nih, mak set, kenceng bos, nggak boleh kendor bos. Nanti kalau kendor bocor dia. Kenceng, set. Udah kayak gini kepasang nih, ntar kebalik lagi. Udah ya, sip. Nah di bagian ini kita bisa cek di sini. Nah ini kalau ini kotor, biasanya di sini ada debu, ada kotoran dan lain sebagainya, kamu bisa bersihin. Ya bersihin di sini. Bersih. Nah ini ada pernya nih. Nah abang, kalau per ini sudah tidak nongol bisa ditarik aja bang, nggak ada masalah. Tapi nariknya jangan kebangetan juga, nanti pembacaannya susah ya. Jadi ini suka mengalami letoy bang ya. Jadi dia nggak dorong. Kalau dia nggak dorong nanti suplai udaranya over. Jadi gini, kasih peregangan aja. Ya kasih peregangan, udah pasang lagi di sini, tap gitu. Hati-hati jangan kebalik nih, yang ada tonggolan panjangnya di sini. Ya masuk ke sini, tok, dicek. Nah ini ada ketinggian yang bisa diatur, dia tingginya berapa, segini. Nah ini udah terlalu turun dia ya, jadi nanti bukaan udaranya terlalu cepet. Ini bikin motor jadi cepet panas karena suplai udaranya terlalu banyak, susah hidup juga. Kadang kalau pagi itu harus starter 1-2 kali. Ini cuma gara-gara ininya lembek. Nah jadi ini agak ditarik-tarik dikit biar agak tinggi. Jangan berlebihan nariknya kayak gini ya, kan naik tuh. Jangan petetet gitu bang, karena mengembalikan itu lebih sulit daripada menarik. Ya kayak utang, pinjam utang gampang, nyaurnya susah. Kayak per, ditariknya gampang, balikinnya biar normal susah.
Nah gini, jadi pelan-pelan, hati-hati. Pasang lagi bang. Ingat ya, ini kalau terlalu lembek dia nanti susah hidupnya. Nah udah naik tuh. Nah oke. Nah ini karetnya di sini bang, karetnya di sini nih bang ya. Udah. Oke, perhatikan di sini, karetnya dipasang di sini, pasang, bos. Nah. Pegang seperti ini, tahan seperti ini pakai jempol, tahan lalu putar di sini. Ya, nah, ini putar dulu, tahan. Nah, sudah, ini nggak bakal ngangkat, bos. Nah, udah. Pasang lagi yang ini nih, satunya. Tuh. Nah, ini kan bermasalah, bos. Nah, ini kita pasang nih, pelan-pelan ya. Hati-hati ngencenginnya, jangan terlalu maksa juga, nanti susah. Suatu hari servis lagi kamu bingung bongkarnya, bautnya sampai lonyot-lonyot nggak bisa copot. Nah, ini ilmu tekanannya, kalau ada kunci momen pakai kunci momen. Kunci momen itu mehong, jadi pakai feeling momennya di kepala kita. Maset krek. Nah, lagi nih yang di sini nih, maset krek. Nah, ini lagi nih, maset krek 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 krek. Tahan, hati-hati, tahan seperti ini. Set, set. Nah, oke, sudah terpasang kembali, tinggal TPS-nya. TPS mana TPS? Oke, sambil nunggu TPS-nya datang, kita cek bagian filternya. Kita buka di sini. Dibuka, jangan keliatin merek. Wah, ini motor nggak dirawat ini guys. Tuh, kayak gini kotorannya. Well, waduh, tebel, mantap coy. Ngeri. Oh, lihat tuh. Well, wah ini oli di mana-mana nih, oli nih, CPT-nya nih. CPT-nya silnya bocor ini, bagian CPT-nya, sil yang di depan ngalirnya ke sini nih. Ini di dalamnya kotor parah ini pasti. Benar-benar nggak keurus ini motor ini guys. Kasihan sekali ya kau bait. Nah, kita ganti TPS-nya ya bos. Aku nggak ngeributin orang, itu bisa diperbaiki. Bengkel apa-apa ganti manak TK juga bisa. Sono, lu dandanin dewe. Nih, TPS bermasalah. Ya, ganti bos. Ini ada silnya nggak? Ada tuh. Ada silnya ya. Nih, karet nih, penting bos. Pasang di sini bos. Nah. Oke, baru coy. Oke, pelan-pelan bos. Pastikan dulu, dorong. Slep. Nah, set. Nah, di sini bang. Bang pasang di sini bang. Maser ser. TPS-nya merek apa bos? Ora didokan, ora diendor. Ini jangan kenceng-kenceng dulu ya, jangan kenceng-kenceng dulu. Ingat, masang ini jangan kenceng-kenceng dulu, nanti harus diukur. Kenapa naik turun dikit berubah dia. Nah, bagian yang ini kita bersihin. Nah, ini bersih-bersih karena tadi nggak kotor-kotor banget. Ini masuk bengkel cuma dicabut ininya, dibersihin. Oke, pasang bos. Nih, taruh di sini bang. Slope. Ini pelan-pelan bang. Kalau belum pas jangan dipaksa, nanti ledes. Dratnya rusak. Itu mah murah ya. Walaupun murah, kenapa harus dirusak? Nah, udah kayak gini ya. Nih bang nih. Kita pentokin dulu nih, pedadat sampai mentok, tapi jangan pakai power juga ya, sedapatnya ya, plastik ini bos. Nah, udah mentok, saya kasih nih setelan umum. Ya, nanti diukur juga nih. Kalau kalian mau setel ini, caranya gini nih.
1. Nah ini dihitung 1. Ingat nih, kalau kalian nggak ada scan, pakai ini nih hitungannya. Ini ditutup dulu sampai titik tutup. Tak gini, jangan dipaksa ya. Ini nutup ya. Perhatikan, 180 derajat. Hitungannya 1, oke, 2, oke, 3, oke, udah 3. Udah. Kalau ini sudah jelas rusak ya, sudah jelas rusak karena tadi udah dibaca, dan motor ini emang kalau gaspol mati dia. Jadi kalau digaspol turun, boom, bukannya ngegas malah ngedon. Nah, dibaca bener ini. Dia loss voltage-nya, tegangannya hilang dia ketika dinaikin. Klung gitu. Tuh kayak gitu ya bro. Bentar. Ini filter kayak begini diganti. Ini harusnya ganti nih. Soalnya ini nggak bisa dicuci bang, nih. Basah. Ini kotoran basah ini. Tuh. Kotoran basah bang. Kalau dicuci ajur kertas ini. Ini lengket ini. Mas, minta filter mas, gantilah. Apaan sih? Ya pasang baik. Oke, CKP dipasang sebelah ya. BTW keluhannya kan motornya berbet. Kita selesaiin dulu masalah berbetnya. Masalah ini gampang. Nanti hitung dulu udah habis berapa. Ini belanja TPS, belanja TKP. Nah nanti kita coba dulu. Jadi apa yang menjadi persoalan utama itu kita kelarin dulu. Nanti keluar budgetnya berapa, nanti sampaikan. Ini motor udah beres, udah nggak mati-mati, udah nggak berebet, gaspol nggak mati gitu kan, udah enak. Terus habisnya segini gitu. Nah baru di situ. Nah ini CVT kamu punya masalah kayaknya karena olinya ini berebesan di sini. Ya nanti kita kan setelah masalah motor berebet, motor digas mati selesai, kan kita coba. Nanti dicoba tenaganya letoy, ini CVT-nya. Nah itu nanti. Jadi prioritas apa yang menjadi keluhan ownernya dulu gitu bang. Ini itu di tengah-tengah ya, bukan di atas, bukan di bawah. Jadi di sini ini klemnya nih, ini bautnya masuk dulu, baru bosingnya kayak gini. Karena aku pernah lihat itu bosnya taruh di atas, kendor juga enggak. Nah kayak gini bang, putar lah bang. Oke, sip. Nah, udah kayak gitu tuh. Ya, satu. Nih, murnya begini nih, murnya ganti ya. Baru 1 bulan turun mesin. Ya. Ini mah sensor yang rusak. Bukan mesin. Mesin mah masih oke kayaknya, nggak tahu juga sih. Kalau hujanan, olinya nyala. Sama tempatnya menghilang, pokoknya kadang menghilang lah. Oh, banyak ini masalahnya. Ini tuh banyak baut yang nggak dipasang. Tadi bengkel yang mesin kemarin. Ya. Udah lama sekali. Ini baut yang sini nggak ada. Baut ini ketukar ini sama baut biasa. Ini mah baut bangunan. Nah, sensor ini bermasalah, terus CKP-nya bermasalah. Ini diganti murnya. Udah.
Alah, tumplek. TPS belum dikencengin ya, Bray. Ini saya tadi bilang TPS jangan dikencengin dulu. Kalau belum ini kita ngepasin enter Honda klek, kita ke Indo. Lalu pilih motornya di sini. Tunggu dulu. Mak jebret. Oh lah, kontaknya belum on. Udah ready? Kontaknya harus on ya. Kalau nggak on nggak kebaca. Bit FI, data sistem FI, glad. Nah, di sini ketinggian tuh. Dia ketinggian 527. Udah, ini diturunin lagi TPS-nya, dikendorin kan, makanya nggak kencang-kencang. Gini nih bisa diubah tuh. Tuh, turun tuh. Pentokin ya paling bawah ya, di 42 atau 410 ya. Kalau mau lebih respon naikin. Nih. Ngaturnya di mana? Ngaturnya di sana. Di sini. Nah, itu pokoknya pentokin paling bawah. Kalau TPS-nya baru. Wah, tinggi deh. Udah, sedapatnya aja. Nggak usah terlalu maksa. Oh, ini udah paling bawah ya. Bagusnya di berapa? 410. Nah, sekarang kita coba nih, digas anjlok nggak? Putar gas. Nah, tuh nggak turun kan, 4.300. Ini udah gas di derajat 76,5. Tuh, 76,5 derajat, dia 4310. Oke, sip. Nah, kalau mau ini di bagian atasnya itu ketemunya 4.400-an, maka bawahnya naikin. Nah, di sini dibikin di angka 448. Di sini 48. Maka nanti atasnya maksimumnya itu di 44. Kayak gitu. Kalau di angka 5, misalnya kalau Vario itu di 527. Vario PCX 527. Kalau Beat itu di angka 4, di bawah 500 gitu. Settingnya begitu. Nah, itu tinggal masalah apa namanya? Setting bautnya, Bos. Nah, kalau kalian mau ngakal-ngakali ya silakan dibor-bor. Udah, coba Yan, tester. Tunggu dulu. Idle-nya kurang, buka lagi. Sip, berarti nggak mau dia di angka itu ya. Cari idle-nya dulu, Bos. Kita tunggu dulu ya, biar ya shape-nya itu oke dulu. Atur-atur aja idle-nya. Di 1.500 ke atas ya. Terlalu kecil. 1.600-an. Nah, udah kayak gini dulu, biar stabil aja dulu. Nanti kan harus di reset ulang. Kita geser, cek di sini sensor O2. Bagaimana? Ada kestabilan nggak di mode ketinggian? Kita masuk ke attitude, AFR, full trim. Oke, ini jalan ya. Kalau ininya ngelok, berarti ada masalah, Bos. Nah, tuh.
Tunggu dulu. Gas ini. Nah, injektornya. Injektornya ini keborosan ini. Diangkat 3 terus. Makanya suaranya kayak berebet-berebet basah gitu. Injektornya ini. Oke, kita keluar dulu ya. Langsung penyesuaian aja ya. Penyesuaian. Karena baru ganti-ganti nih. Reset. Bentar. Yo, tatar. Belum. Gagal. Oke, sorry. Tadi bacanya terlalu cepat saya. Ulang. Kontak on aja dulu. Oke, learning, reset, putar kunci kontak, on. Sekali lagi, ntar. Yuk, on. Oke. Masuk lagi, cek. Masih basah, suaranya masih basah ini. Jadi suaranya berebet aslinya ini. Ini harusnya langsam di kepala 2 ya, Yan. Begini ya. Tapi harus dulu panas. Coba gas. Oke, normal. Ngelok lagi dia di 00998. Enggak, Yan, masih nggak enak ini. Waduh, suaranya anjir. Busi, cek busi. Ini enggak stabil, guys. Tar. Apa kelepek kekencengan ya? Ora ya? Ini bisa langsung harus tadi. Stabil sedikit. Cek busi dulu, matiin. Ntar aku keluar dulu. Sip. Oke ya teman-teman, ini belum enak teman-teman. Jadi suaranya kayak suara boros gitu. Motornya berubah begitu. Dari suaranya aja udah kayak berat gitu.
Nanti ini motor bekas turun mesin tapi nggak tahu ya, bukan kita yang turunin, maka ada kemungkinan ini klepnya tidak rapat ya, ada kemungkinan nih tidak rapat ini. Kalau ada yang mau beli scanner kayak kita punya, bisa hubungi kita bos. Banyak orang jualan scanner kayak begini, banyak. Oh alah, ganti cobusi lah, cobusinya ganti bos. Ambrol dia tuh, cobusinya ambrol. Ngaruh mas Bun, ngaruh. Cobusi aja ngaruh bos di motor injeksi mah. Ini businya bagus ini, mehong. Well, ini kalau diturutin habisnya banyak ini, entek-entekan nanti, klenger-klenger lah yang punya motor bos. Tapi motornya nggak enak sumpah. Ini kayak apa dari kemarin ya, mata pantesan mogok. Ngedon, tenaganya hilang, ngedrop gitu. Panas coy. Nah, lama itu di proses ini bos, kita nyari motor ini bener-bener sampai enak gitu, itu lama gitu. Dicoba, dibunyikan, dicek ini, dicek itu, dicek ini, dicek itu, dicek ini, dicek itu gitu. Kalau cuma bersih gitu doang mah cepet bos. Kalau cuma ngebersihin pasang lagi mah cepet. Nah yang jadi poin utama kan di settingnya ini, cari enaknya di mana gitu. Makanya kalau garap motor itu nggak bisa cepet bos, karena kami nyari begini, nyari enaknya gitu loh, bukan nyari selesainya. Kalau ngomong selesai kayak begini mah udah selesai bos, tapi kan hasilnya belum jos. Bunyi udah, starter udah, cek greng. Cuma kita sebagai mekanik itu lebih ngerti gitu loh. Kalau yang punya motor mau asal begini hidup aja jalan udah cukup, tapi kan nggak enak di. Jika tidak hari ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin bulan depan. Kontak on. Langsung aja. Kalah, pincang banget deh. Pincang. Edan.
Oke, udah ketemu angka lurus dia. Sip. Nah, ini kita cari paling stabil ya. Jadi grafiknya lurus, kalau dia naik turun masih pincang. Sederhananya seperti itu ya teman-teman. Jadi dicari titik stabilnya di sini. Di angka putaran mesin 13 sekian. Ini apa berubah apa enggak kalau panas? Kita tunggu. Karena temperatur mesin masih 84. Coba nanti kita ini. Kalau dia panas turun berarti ada masalah. Anjir, injektornya gede banget sih. Kita coba naikkan di 1400-an. Taruh di 1500. Gak mau dia. Orang lembah ya. Tetap aja pinjang bos. Tapi ini kalau mau diterusin ini biayanya banyak ini. Kayaknya ada yang nggak beres nih di bongkar-bongkarannya nih. Klep kayaknya. Tuh pincang bos, ini pincang bos. Coba kita reset ulang. Nanti aku kasih tahu. On. Berhasil. Sekali lagi. Bentar kok. Gagal. On kan? Kok bisa gagal? On. Posisi on. Gagal. Yuk. On. Kita sapu-sapu data dulu. Sekali lagi. Off. On. Oke. Kita keluar dulu. Kode kerusakan harusnya udah clear. Tidak ada kerusakan. Sejarah kerusakan clear. Tidak ada. Udah, saya keluar dulu. Coba dibunyiin aja. Dapat nih. Ini titik paling maksimal pada tahap ini segini bos. Sebenarnya kalau di kita ini pincang. Tapi ini adalah titik paling max pada motor ini di saat ini ya. Nah ini kalau di telinga kita ini motor masih pincang sebenarnya.
Tapi kalau ini mau diberesin sampai benar-benar beres tuh pincang-pincangnya, kita mesti bongkar nih bagian klep ya kan. Maksudnya setting klepnya. Di bagian busi udah mending lah. Terus apalagi? Filter udara udah, TB udah, TPS udah oke, bersih ini tuh. Kalau di angka 3 koma itu bagi saya masih terlalu tinggi sih, boros bensinnya. Cuma enak, power angkatannya enak gitu. Kalau di angka 2 irit motornya, cuma akan berbeda angkatannya gitu. Karena pada tipe Beat yang varian ini memang power bawahnya dapat ya, power bawahnya dapat. Nih masih ada dedet. Ini semua data kerusakan udah hilang, udah clear. Akan muncul lagi apa enggak datanya? BTW ini baru 1,5 bulan katanya itu dari bengkel, turun mesin gitu. Nah kan berarti dibongkar-bongkar tuh. Terus ini halus banget suaranya. Menyetel klepnya bisa terlalu rapat, bisa. Udah, yang dicoba pakai dulu gas. Enak sih tarikannya udah.